Apa makna sujud dalam sholat? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ma'rifat ya, sujud dalam sholat ya memiliki makna yang sangat mendalam di luar aspek fisik dari gerakan sujud itu sendiri. Dalam sudut pandang ma'rifat ya, sujud adalah simbol puncak dari kepasrahan, kehinaan diri di hadapan Allah, dan pengakuan total bahwa manusia tidak memiliki apa-apa tanpa kehendaknya. Oke, tentang ma'rifat sujud dalam sholat ya, yang pertama yaitu simbol kepasrahan total. Sujud adalah momen di mana tubuh manusia benar-benar tunduk dengan meletakkan dahi, tangan, lutut, dan kaki di atas tanah. Dalam ma'rifat, tindakan ini bukan hanya bentuk fisik dari kepatuhan, tetapi adalah perwujudan dari tawakul atau kepasrahan total kepada Allah. Sujud adalah cara hamba menyerahkan seluruh keberadaan dan egonya kepada Sang Pencipta, menyadari bahwa tidak ada kekuatan dan daya kecuali melaluinya. Kepasrahan batin ya, dalam sujud itu, sujud melambangkan bahwa hati dan jiwa sepenuhnya tunduk kepada Allah. Dalam momen ini seorang mukmin merasa tidak ada lagi dirinya, ego atau kebanggaan. Ia hanya merasakan kebenaran Allah, kebesaran Allah yang menguasai segala-galanya. Berikutnya itu penyerahan diri. Sujud adalah simbol penyerahan total, tidak hanya tubuh yang merendah di hadapan Allah, tetapi juga ruh dan pikiran. Dalam sujud, manusia mengakui ketidakberdayaannya dan memohon belas kasih kepada Allah. Baik, yang kedua ya, kehinaan di hadapan Allah ya. Dalam sujud, dahi manusia menyentuh tanah yang merupakan simbol dari kehinaan diri. Menurut ma'rifat ini mengandung pesan bahwa manusia berasal dari tanah atau tanah liat dan akan kembali menjadi tanah setelah mati. Sujud mengingatkan manusia akan asal-usulnya yang rendah dan kedudukan Allah yang maha tinggi. Jadi ada kesadaran dan keterbatasan. Sujud menggambarkan kesadaran bahwa manusia hanyalah makhluk yang sangat terbatas dan hina di hadapan Allah. Dalam kondisi sujud, pembebasan dari kesombongan. Ya, dalam ma'rifat, sujud dianggap sebagai sarana untuk menghilangkan kesombongan, keangkuhan, dan ego manusia. Dengan merendahkan diri di hadapan Allah, seorang mengikis sifat-sifat buruk yang ada dalam dirinya seperti rasa bangga, egoisme, dan keinginan untuk menguasai. Baik, yang ketiga yaitu pendekatan terdekat kepada Allah. Dalam sujud, kondisi terdekat seorang hamba dengan Allah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat ia sedang bersujud, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam ma'rifat, sujud bukan hanya sekedar gerakan fisik, melainkan momen di mana jiwa seseorang berada dalam keadaan paling dekat dengan Allah. Ini adalah saat di mana hati dan ruh benar-benar terbuka dan merasakan kehadiran ilahi dengan sangat intens. Jadi ada koneksi spiritual, memberikan kesempatan bagi orang-orang mukmin untuk merasakan kehadiran Allah dalam jiwanya. Di saat sujud bukan hanya tubuh yang bersujud, tetapi seluruh kesadaran rohaninya tertuju kepada Allah, mencari kedekatan dan rahmat-Nya. Termasuk introspeksi dan pengampunan. Dalam sujud, seorang hamba menyadari dosa-dosa dan kelemahannya
dan ia memohon ampun serta hidayah dari Allah. Sujud memberikan ruang untuk introspeksi diri, bertaubat dengan sepenuh hati. Yang berikutnya adalah sujud sebagai penghancuran ego. Dalam ma'rifat ya, sujud adalah bentuk penghilangan ego atau nafsu yang paling nyata. Ego atau nafs adalah penghalang terbesar antara manusia dan Allah. Sujud mengajarkan seorang hamba untuk memerangi ego dan meleburkannya dalam penghambaan kepada Allah. Jadi di sini ada penghapusan identitas diri ya. Ada penghapusan identitas diri. Jadi dalam sujud ya, seorang secara simbolis menghapus identitas individualnya yang dibangun oleh ego, status dan kedudukan duniawi. Ia menyadari bahwa di hadapan Allah tidak ada perbedaan antara makhluk, semuanya sama di bawah kekuasaannya. Dan juga ada sifat keberserahan ya. Melalui sujud manusia mempelajari hakikat penyerahan total atau Islam, di mana kehendak dirinya untuk tunduk sepenuhnya kepada Allah. Ini adalah penghambaan yang hakiki, di mana manusia tidak lagi hidup untuk kepentingan duniawi, tetapi untuk kehendak Tuhan. Yang berikutnya adalah sujud, yaitu mengingat kematian. Sujud dalam ma'rifat juga diartikan sebagai pengingat akan kematian, posisi tubuh yang menempel pada tanah, mengingatkan manusia bahwa ia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Ini adalah pengingat agar manusia tidak terlena dengan kehidupan dunia, karena hidupnya akan berakhir dan ini akan kembali kepada Tuhannya. Jadi di sini ada kesadaran fana ya. Sujud membuat manusia merenungi kefanaan dirinya, bahwa meskipun saat ini ia hidup, bergerak dan beraktivitas, suatu hari ia akan berbaring kaku di bawah tanah. Maka sujud mengingatkan kita untuk selalu mempersiapkan diri di hadapan kematian, menghadapi kematian dengan amal soleh dan takwa. Jadi di sini di sujud ada pengharapan akan kehidupan akhirat ya. Sujud juga merupakan simbol ya, simbol pengharapan akan kehidupan akhirat. Seorang hamba merendah di dunia dengan harapan Allah akan meninggikan di akhirat. Sujud adalah bentuk pernyataan bahwa dunia hanyalah persinggahan sementara dan tujuan akhir adalah perjumpaan dengan Allah. Baik, yang berikutnya yaitu sujud sebagai refleksi dari keadaan alam semesta. Jadi menurut ma'rifat ya, sujud tidak hanya dilakukan oleh manusia tetapi seluruh alam semesta termasuk langit, bumi dan seluruh makhluk bersujud kepada Allah. Sujud adalah manifestasi dari tunduknya seluruh ciptaan kepada Sang Pencipta. Jadi di sini ada kosmologi sujud ya. Sujud manusia adalah bagian dari harmoni besar alam semesta yang terus-menerus mengagungkan dan menyembah Allah. Setiap makhluk baik yang hidup maupun benda mati secara fitrah tunduk kepada Allah. Dan sujud manusia adalah bentuk nyata dari keharmonisan dengan hukum alam yang telah Allah ciptakan. Sujud sebagai penghubung dengan alam. Sujud juga menghubungkan manusia dengan alam, mengingatkan kita akan asal usul kita sebagai bagian dari bumi dan makhluk ciptaan Allah. Jadi kesimpulannya dalam ma'rifat ya, sujud memiliki makna yang sangat mendalam, melampaui gerakan fisik dalam sholat. Ia adalah simbol tertinggi dari kepasrahan, penghinaan diri di hadapan Allah
dan pengakuan bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Sujud adalah momen ketika seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya, di mana ia bisa merasakan kehadirannya, menghancurkan egonya, dan mengingatkan kematian serta kehidupan akhirat. Sujud adalah puncak perjalanan spiritual, di mana ruh manusia berserah total kepada Allah, Sang Pencipta segala sesuatu. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahil taufik wal hidayah wa firridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.